Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM 21201500934. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping atau peta pikiran saya dengan tema kurikulum Merdeka Belajar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam dunia pendidikan tentunya dibutuhkan suatu kurikulum agar pendidikan berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di negara kita di Indonesia, kurikulumnya itu bersifat dinamis, maksudnya dapat berubah-ubah dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi guna mengembangkan kurikulum yang sebelumnya sudah ada. Kurikulum Merdeka Belajar ini lahir akibat dari adanya fenomena COVID-19 yang menyebabkan berbagai kendala dalam proses pembelajaran sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan dalam satuan pendidikan. Menurut buku saku Kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah pembelajaran dengan intrakurikuler yang beragam sehingga di mana konten belajar akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk menguatkan kompetensi. Dalam pelaksanaannya, guru memiliki keleluasaan untuk menentukan atau memilih perangkat ajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari kurikulum Merdeka Belajar sendiri. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek, yang kedua berfokus pada materi esensial, yang ketiga fleksibilitas guru. Pembelajaran berbasis proyek sendiri maksudnya bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan juga karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, berfokus pada materi esensial sehingga tersedia waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, ada fleksibilitas bagi guru dalam melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Yang selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Guru melaksanakan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen ini umumnya dilakukan pada awal tahun pembelajaran guna perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan. Yang kedua ada perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan hasil pencapaian atau tingkat perkembangannya. Yang ketiga ada pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran apabila diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya ada prinsip dari kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, pembelajaran ekstrakurikuler. Untuk yang pertama ada pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran ini dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi seorang guru untuk menentukan perangkat ajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Yang kedua ada pembelajaran kokurikuler. Pembelajaran ini berupa proyek penguatan profil Pancasila dengan berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga ada pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan minat dan sumber daya satuan pendidikan.
Yang selanjutnya ada tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama ada menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Yang kedua mengejar ketertinggalan pembelajaran. Yang ketiga mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan dari kurikulum Merdeka yang pertama adalah menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Tujuan kurikulum Merdeka yang pertama yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Kurikulum ini menekankan pendidikan di Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Yang kedua ada mengejar ketertinggalan pembelajaran. Salah satu tujuan kurikulum Merdeka adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh fenomena pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa sama dengan pendidikan yang ada di negara maju. Yang ketiga ada mengembangkan potensi peserta didik. Tujuan kurikulum Merdeka yang selanjutnya yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini dibuat lebih sederhana dan fleksibel agar pembelajaran bisa berjalan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum Merdeka juga berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai fasenya. Berikutnya ada keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, materi menjadi lebih sederhana. Yang kedua, lebih merdeka. Yang ketiga, lebih relevan dan kreatif. Yang pertama, materi menjadi lebih sederhana, mendalam, dan fokus pada materi yang esensial. Oleh karena itu, murid memiliki cukup waktu untuk pembelajaran yang lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Untuk keunggulan yang kedua, lebih merdeka atau guru memiliki keleluasaan untuk mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan juga peserta didik. Keunggulan yang ketiga yaitu lebih relevan dan kreatif, yang mana pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih kreatif dan juga mengeksplorasi isu-isu aktual. Untuk yang selanjutnya, kapan sih kita dapat menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini dalam satuan pendidikan atau dalam sekolahan? Untuk tahun ajaran 2021 hanya diterapkan di 2.500 sekolah penggerak dan juga 901 SMK Pusat Keunggulan. Nah, untuk tahun 2022 semua sekolah bisa memilih kurikulum mana yang akan diterapkan di sekolahnya masing-masing. Masih bisa menerapkan kurikulum K13, kurikulum darurat, ataupun kurikulum merdeka, tergantung dari satuan pendidikannya masing-masing. Untuk pusatnya nanti pada tahun 2024 akan keluar surat kebijakan kurikulum nasional yang akan mengeluarkan nantinya kurikulum mana yang sebaiknya akan digunakan di Indonesia. Berikut tadi adalah penjelasan singkat mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.